Maka kata Rasul, hadis yang kita pernah kaji, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Jadi kalau sudah ada sifat sombong, itu kebenaran sulit untuk diterima olehnya. Karena kadang kebenaran itu disampaikan oleh orang yang di bawah daripadanya, dari segi status ataupun mungkin pendidikan atau mungkin dari sosial dan apa ditinjau daripada strata sosialnya dan lain sebagainya. Mungkin anak mengingatkan orang tua karena orang tua sombong, merasa lebih daripada anak, maka kebaikan dan kebenaran itu pun ditolak. Pimpinan bawahan mengingatkan padahal yang diingatkan benar, tapi merasa pimpinan karena ada sifat sombongnya, karena merasa dia pimpinan, dia abaikan apa yang diingatkan oleh bawahan sekalipun itu benar. Dia guru karena sombong, apa yang diingatkan oleh muridnya kadang benar, tapi karena kesombongannya ia abaikan dan ia tidak pedulikan. Batarul haq, menafikan kebenaran. Wa ghamtun nas, dan yang kedua mengkerdilkan orang. Baik, ini kesemuanya tidak dibenarkan. Maka kata Rasul, faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Barang siapa yang melakukan perkara itu, barang siapa yang mengerjakan hal yang sedemikian itu, fahuwa, maka dia finnar, tempatnya adalah neraka. Maka disinilah kita ingin ingatkan, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Maka mudah-mudahan awal apa yang kita lakukan kembali untuk melanjutkan kajian-kajian kita, agar hati kita tetap bersih, niat kita benar, bukan yang kita inginkan kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lihat suatu ungkapan dari Ibnu Ahmad, ar-rijal arba'atun. Orang itu kata beliau ada 4 kategori. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alim fattabi'uh. Ada kategori yang pertama, orang rajulun yadri, paham, mengerti akan agama, punya ilmu, wa huwa yadri, dan dia pun menyadari dan tahu kalau dianya paham. Jadi ada orang yang berilmu, ada orang yang paham, dan dia paham, dan dia tahu kalau dia paham, dia tahu kalau dia mengerti. Apa kata beliau? Fadzalika alim, maka orang itu masuk dalam kategori orang yang alim. Fattabi'uh, ikuti dia, karena dia tahu dan dia pun tahu kalau dianya tahu. Orang berilmu tahu dengan apa yang semestinya ia amalkan dan yang harus ia lakukan, karena dia tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larangkan, apa yang boleh untuk ia perbuat, apa yang tidak boleh. Wa huwa yadri, yadri wa huwa yadri annahu yadri, tahu dan dia tahu kalau dianya tahu. Ikuti kata beliau. Itu kategori yang pertama. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, wa dzalika naim. Kategori yang kedua, rajulun yadri, dia paham, dia tahu, wala yadri annahu yadri, tapi yang menjadi masalah dia tidak sadar dan tidak mau paham kalau dianya paham. Nah, orang yang seperti ini kata beliau naim, tidur, lalai. Ayqiduh, bangunkan dia. Jadi yang pertama tahu dan dia tahu kalau dianya tahu. Yang kedua tahu tapi dianya tidak tahu kalau dianya tahu. Kada sadar kalau dianya punya ilmu. Ini orang yang seperti ini kata beliau naim, tidur. Orang tidur itu harus dibangunkan biar supaya sadar, diingatkan. Kalau tidak dia akan terus terlena. Padahal dia tahu. Ah, ini perlu diingatkan. Itu kategori yang kedua. Makanya kadang-kadang saat ketika contoh kecil saja, kadang Allah berikan nikmat kesehatan.
Kita tahu kalau kita sehat. Dan kita sadar kalau kesehatan itu milik Allah dan Allah yang memberinya. Tapi kita lupa. Saat ketika nikmat kesehatan itu Allah beri, mesti kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita abaikan, kita lalaikan kewajiban kita kepada Allah. Ini orang yang seperti ini naim. Perlu akan ada peringatan, teguran. Maka Allah tegur dia, Allah ingatkan. Dengan apa Allah ingatkan? Kadang dengan penyakit yang dideritanya. Ketika sakit, baru sadar. Baru tahu dia kalau kesehatan itu punya makna yang luar biasa. Dan ketika ia sakit baru dia tahu betapa mahalnya nikmat kesehatan. Dan yang punya siapa? Allah. Barulah dia kembali kepada Allah. Maka ketika sakit banyak diantara kita lupa kepada Allah. Tapi ketika kita sehat lupa kita kepada Allah. Tapi ketika kita sakit baru ingat Allah. Diingatkan. Mau duduk berzikir, ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu ketika garing, amun sehat maka kada ingat lagi. Ini yang kedua. Naim. Yang pertama tadi alim fattabi'u, ikuti. Yang kedua naim fa'ayqidhu, ingatkan dia, tegur dia. Selamatkan, jangan sampai terlena ia dengan kelalaiannya. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak paham, tidak mengerti, tapi dia tahu kalau dianya tidak paham. Orang yang seperti ini kata beliau mustarsyid. Orang yang butuh akan petunjuk, orang yang butuh bimbingan. Fa'arsyidu, bimbing dia. Dia tidak tahu, tapi dia paham kalau dianya memang tidak tahu, maka dia ada keinginan untuk tahu. Dia sadar kalau dia tidak punya ilmu, maka dia belajar. Dia sadar kalau tidak paham akan agama, maka dia butuh untuk memahami bagaimana bisa tahu tentang agama. Maka kita perlu bimbing, ya, ajak ia, ayo kita ke majelis. Orang yang seperti ini insya Allah mau diajak. Karena dia tahu kalau dianya tidak tahu. Orang yang seperti ini mau menerima kalau kita ingatkan. Kenapa kok menerima apa yang kita ingatkan? Karena dia tahu kalau dia tidak tahu. Salah dia. Dia tidak tahu kalau dianya tahu kalau semestinya tidak. Dianya tahu kalau dianya tidak tahu. Mesti apa yang kita harus katakan, bimbing dia. Insya Allah orang yang seperti ini akan ikut. Mau dia akan menurut. Yang parahnya adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika jahil. Ada orang yang tidak paham dan dia tidak menyadari kalau dirinya tidak paham. Terlena dengan kebodohannya. Ini orang yang seperti ini susah untuk dimengertikan. Kadang diajak pun sulit untuk kebaikan. Dia merasa dianya lah yang paling segala-galanya. Padahal dianya tidak paham. Sementara dianya tidak mengerti kalau dianya tidak paham. Ini orang yang seperti ini sulit untuk dibimbing. Tapi jangan putus asa. Terus untuk kita ajak kebaikan. Orang yang seperti ini jahil murakab kalau kita bilang, sudahlah, tidak mengerti, tidak mau lagi belajar. Ada orang yang tidak paham tapi mau belajar. Kenapa dia mau belajar? Karena memang dianya paham kalau dianya tidak paham. Ada orang yang tidak mengerti tapi tidak mau belajar. Kenapa tidak mau belajar? Karena dianya tidak paham kalau dianya tidak paham. Ini kan susah. Dia melakukan kesalahan. Dia tidak tahu kalau itu suatu kesalahan. Tapi tidak mau mengerti dan tidak mau paham kalau itu adalah suatu kesalahan. Apa mau bertobat kepada Allah? Tidak akan. Dia menganggap dirinya lah yang paling benar. Diingatkan pun tidak akan terima. Apalagi dipersalahkan. Ini na'udzubillah. Maka
Empat kategori ini kita masuk yang mana? Kalau memang kita punya ilmu, ayo mudah-mudahan dengan kita masuk dalam kategori yang pertama, alim fattabi'u. Kalaupun tidak, kita belum punya ilmu, paling tidak kita sadar kalau kita tidak paham, maka untuk yang sedemikian mengantisipasi dan untuk menyikapi hal yang sedemikian, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita belajar biar supaya bisa jadi paham. Ini yang disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad. Ada kategori alim, ada kategori naim, ada kategori mustarsyid, ada kategori jahil. Orang yang alim, orang yang lalai, orang yang butuh akan bimbingan, dan orang yang bodoh. Nauzubillah. Lalu kemudian yang ketiga, qala Umar radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah al-munafiq al-alim. Qalu wa kaifa yakunu munafiqan alima? Qala alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Umar berkata, inna akhwafu ma akhaf, suatu perkara yang paling aku takuti dari perkara yang lainnya. Jadi ada perkara yang ditakuti, tapi di antara perkara yang ditakuti ada yang paling ditakuti. Wa ma hiya, apa perkara yang paling diketakuti itu adalah hadzal ummah al-munafiqul alim. Orang munafik tapi berilmu. Berilmu tapi munafik. Qalu wa kaifa yakunu munafiqan alima? Apa kategori orang munafik yang berilmu itu? Apa beliau katakan? Qala alimul lisan, pintar ngomongnya, pintar pandirnya, hebat debatnya, hebat argumennya, bisa meyakinkan banyak orang dengan ucapannya. Tapi jahilul qalbi wal amal, bodoh hati dan amalannya. Cuman bisa pandir tapi kada bisa mengamalkan. Berdebat tentang keutamaan sholat tapi kada sembahyang. Berdebat tentang masalah zakat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Sampai sudah nisabnya tapi zakat tidak dikeluarkan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kadang kita buat suatu acara diskusi umpamanya, apa yang kita bahas tentang peran generasi muda untuk memajukan umat beragama, umpama itu temanya. Oh, luar biasa pemuda-pemuda kita, pesertanya luar biasa, macam-macam argumennya yang disebutkan dan disampaikan, pemikirannya. Tiba di saat ketika selang acara azan berkumandang, waktu sholat tiba, bahasan tentang bagaimana peran pemuda, peran kita untuk memajukan umat beragama, untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata umpama. Tapi ketika azan berkumandang, tidak peduli untuk sholat agar bisa terlaksana. Nah, ini yang kadang-kadang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Mestinya ketika berdebat kita atau mungkin mengutarakan pendapat dengan argumen masing-masing, tiba-tiba azan berkumandang, stop, cut, ayo kita buktikan bagaimana kita untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Nih contoh nyata, ini realnya. Skor terlebih dahulu. Kita berhenti sejenak, sholat semuanya. Selesai sholat, lanjut lagi. Itu hebat. Tapi kalau hanya sebatas diskusi sampai habis waktu sembahyang, kada juga ampeh diskusinya. Ini alimul lisan. Dan ini kadang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin yang seperti itu. Maka beliau ingatkan yang sedemikian rupa. Sungguh yang paling aku takuti, kata Umar, adalah munafiqul alim. Bagaimana dan apa kategorinya? Alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Jahilul qalbi wal amal. Ilmunya hanya di lisannya, di ucapannya.
dengan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk real kehidupan nyata. Kita ingin ilmu yang sudah kita dapatkan kita amalkan. Maka kalau kita boleh katakan orang-orang kita dulu tidak tinggi sekolahnya, tapi apa yang didapatkan dari ulama, dari gurunya diamalkan betul, sehingga berkah. Kita kadang tinggi pendidikannya, cuman sayang setelah kita dapat ilmu tidak diamalkan, tidak kita laksanakan. Maka kata ulama, ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Dan ilmu yang kita tidak amalkan irtahal, dia akan lari, dia akan hilang, dia akan sirna. Maka kita ingin amalkan zikirnya, zikir amalkan. Maka ada kadang-kadang yang betakon, Ustaz, saya punya zikir ini banyak, ini dalam kitab zikir ini banyak bentuknya. Dari sekian banyak zikir ini bingung kita, Ustaz, zikir mana yang paling bagus? Kita jawab, zikir yang paling bagus itu zikir yang dibaca, zikir yang diamalkan. Itu yang paling bagus. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali setiap pagi, 3 kali setiap sore kita baca dan kita rutinkan. Singkat zikirnya, pendek zikirnya, tapi itu kita amalkan rutin, kita mudawamahkan, kita istiqomahkan. Itu jauh lebih baik daripada panjang zikirnya, tapi kita sekali-kali amalkan, bahkan tidak kita amalkan. Ahabul a'mal indallah, amalan yang paling dicintai Allah, adwamuha, yang berkesinambungan, wa inqal. Apalagi dalam kondisi kita kadang tidak semua orang suka dengan kita. Kita perlu bentengi diri kita dengan zikir. Zikrun az-zikru hasbul mu'min. Zikir itu benteng, perisai bagi orang yang beriman, senjata bagi yang beriman. Maka perlu zikir kita. Maka dalam riwayat hadis yang kita pernah sampaikan, orang yang membaca sedemikian yakin dengan seyakin-yakinnya, 3 kali dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, di waktu menjelang paginya, ketika subuhnya, 3 kali yakin hingga Allah akan jaga dan peliharakan ia sampai pada waktu akan menjelang tiba malam. Di maghrib kita baca lagi, atau menjelang maghrib kita baca lagi 3 kali dengan yakin, seyakin-yakinnya Allah akan peliharakan kita sampai di waktu pagi tiba. Diamalkan tiap hari, 3 menjelang waktu maghrib, 3 kali saat ketika satu subuh, maka 24 jam Allah peliharakan. Allah jaga dari niat jahat daripada makhluknya, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Allah jaga dan Allah peliharakan kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Allah jaga dan peliharakan kita dari hal yang dapat memudaratkan kita, dengan virus coronanya, dengan apa yang kita tidak inginkan, dan seterusnya. Yakin kita dengan zikir ini. Ini perlu kita bentengi. Yang penting diamalkan. Ilmunya begitu juga kita perlu amalkan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjut dengan apa yang kita kaji sedikit ini. Yang penting kita berupaya dan berusaha untuk bisa bersama-sama menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan nyata. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.